Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang alat optik. Alat optik yang pertama yang akan kita pelajari adalah kamera. Jadi kamera ini pada dasarnya prinsip kerjanya itu berdasarkan prinsip kerja pada mata. Jadi ada bagian-bagian kamera yang terinspirasi dari bagian mata. Yang pertama adalah lensa mata. Jadi baik di mata maupun di kamera itu sama-sama memiliki lensa mata yang fungsinya di sini adalah untuk mengatur pembiasan cahaya. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian pupil. Itu kalau pada mata, sedangkan kalau pada kamera itu disebut dengan nama apertur atau diafragma. Ini fungsinya sama untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata dan ke kamera. Yang berikutnya retina sama film. Film ini adalah yang di kamera yang dahulu gitu. Jadi masih menggunakan film. Sedangkan untuk kamera digital sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan film. Ini fungsinya untuk tempat terbentuknya bayangan. Kemudian alat optik yang kedua, loupe atau kaca pembesar. Loupe atau kaca pembesar ini digunakan untuk mengamati benda yang berukuran kecil sehingga tampak lebih besar. Loupe terbuat dari lensa cembung dengan jarak fokus tertentu. Jadi loupe bisa digunakan untuk melihat benda yang kecil supaya bendanya terlihat lebih besar. Ini proses pengamatan menggunakan loupe ada dua macam. Ada yang menggunakan saat mata berakomodasi maksimum dan saat mata tidak berakomodasi. Kemudian alat optik yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk membentuk bayangan yang besar dari benda renik atau benda-benda yang ukurannya kecil, mikroskopis, yang tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi ini perbesarannya lebih besar dibandingkan perbesaran pada loupe. Mikroskop ini terdiri dari dua lensa cembung. Jadi kalau pada loupe kan hanya ada satu lensa cembung. Kalau pada mikroskop ini lensa cembungnya ada dua, yaitu lensa objektif yang dekat dengan objek, dekat dengan benda yang diamati. Yang kedua adalah lensa okuler. Lensa okuler ini lensa yang dekat dengan mata. Karena lensanya ada dua, jadi proses perbesaran yang terjadi pada mikroskop ini juga dua kali. Itu sebabnya perbesarannya ini jauh lebih besar daripada perbesaran menggunakan loupe. Karena menggunakan loupe itu lensanya hanya satu. Kemudian yang berikutnya teleskop. Alat optik teleskop ini digunakan untuk mengamati benda yang jaraknya sangat jauh sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Misalkan untuk mengamati planet, kemudian untuk mengamati bintang, kemudian untuk mengamati hilal atau bulan baru ketika kita akan menggunakan acuan tersebut, patokan tersebut untuk menentukan awal bulan. Seperti pada waktu yang lalu ketika kita akan menentukan kapan puasa itu dimulai, itu pada saat mengamati hilal, mengamati bulan yang baru muncul, itu menggunakan teleskop. Atau nanti pada saat akan penentuan lebaran, itu juga pengamatan hilalnya, pengamatan bulan barunya itu menggunakan alat teleskop ini. Alat teleskop ini terdiri dari dua buah lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Panjang lensa objektif ini kurang dari panjang fokus lensa okuler. Oke, ini gambar alat optik yang berikutnya, periskop. Periskop ini digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Misalnya yang digunakan pada kapal selam untuk melihat
keadaan di sekitar di permukaan itu menggunakan periskop. Contoh alat optik yang lain diantaranya episkop. Episkop ini memproyeksikan gambar yang tidak tembus cahaya. Kemudian ada diaskop, ini memproyeksikan gambar diapositif. Kemudian overhead proyektor. Overhead proyektor ini untuk memproyeksikan gambar yang tembus cahaya atau transparan. Ini dulu biasanya sering dipakai untuk proses pembelajaran sebelum ada LCD. Ini yang berikutnya proyektor film bioskop. Ini sederhananya adalah LCD. Ini yang sekarang lebih banyak dipakai untuk proses belajar mengajar pada saat kita belajar di kelas, untuk menampilkan misalkan PowerPoint dari Bapak dan Ibu guru atau menampilkan video gitu. Oke, demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.